Ayahku adalah dewa perang. Bab 527. Tentu saja, saat ini Guan Qianjun tidak akan pernah pelit dengan pelukannya. Di sebelahnya, Li Rumeng terlalu takut untuk berbicara. Menghadapi superstar internasional ini, bahkan Liu Yan harus melepaskan seluruh statusnya dan dengan rendah hati menyapa mereka, apalagi sedikit tambahan. Tak lama kemudian, Guan Qianjun memperkenalkan superstar internasional ini dan Li Rumeng satu persatu. Langsung, sutradara super, bintang pria super, dan bintang wanita super semuanya dengan antusias memeluk Li Rumeng dengan ramah dan bersahabat. Guan Qianjun sedikit tersenyum, ini adalah artis kontrak film dan televisi Qian nomor 1. Saya akan menyerahkannya kepada Anda mulai sekarang. Dalam jangka waktu berikutnya, saya harap Anda dapat melatihnya untuk menjadi aktor kelas 1 di negara. Direktur Chuaron tertawa keras, mengangguk dan berkata, tidak masalah sama sekali. Dengan begitu banyak dari kita di sini, kita pasti akan memoles Nona Li Rumeng menjadi berlian sebening kristal. Tentu saja, premisnya adalah dia bersedia mengeluarkan lebih banyak darah dan keringat daripada orang biasa. Li Rumeng membungkuk dalam-dalam ke arah Charon dan berkata dengan tulus, Direktur Charon, dan semuanya, saya pasti akan bekerja keras dan saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Aku tidak akan mengecewakan Qianjun. Aku pasti akan berpegang teguh pada mimpiku dan menjadi bintang paling terkenal di negeri ini. Olivia tersenyum tipis dan mencium pipinya. Dia berkata dengan nada lembut dan manis, Rumeng, kamu tidak hanya ingin menjadi bintang kelas 1 di kerajaan nagamu, kamu juga ingin menjadi bintang internasional. Kami mengambil langkah demi langkah. Suatu hari nanti, Anda akan menjadi bintang Hollywood. Kami semua memiliki keyakinan ini. Saat dia berbicara, dia meraih tinju kecil dan menariknya dengan kuat. Entah itu Charon, Ultraman, atau bintang dan sutradara lainnya, mereka semua mengangkat tangan dan menariknya dengan kuat. Guo Tao dan Liu Yan, yang ditinggalkan sendirian, tercengang. Guo Tao bergumam, Liu Yan, apakah kita sedang bermimpi? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sutradara pemenang Oscar Charon dan Toro. Oscar untuk aktor terbaik Malek dan Oldman. Aktris terbaik Oscar Olivia dan McDormand. Tanpa diduga, mereka semua ada di sini. Masing-masing membutuhkan biaya puluhan juta dolar untuk membuat film. Masing-masing bisa membunuhmu seketika. Bagaimana mungkin? Mungkinkah mereka boneka, hanya aktor bintang? Liu Yan menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya, tidak, temperamen mereka. Momentum mereka. Saya sangat akrab dengan mereka. Saya meniru film mereka berkali-kali. Juga, beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Toronto untuk menghadiri festival film dan bertemu sutradara Duolun. Aku berjanji itu dia. Ya Tuhan. Pada titik ini, dia menutup mulutnya dan bergumam, ternyata Tuan Guan sangat kuat. Dia tidak berbohong kepada kita sama sekali, dan dia tidak membual sama sekali. Setiap orang yang dia undang adalah jumlah total dari aktor veteran yang baru saja saya sebutkan. Ini adalah bintang internasional yang benar-benar top. Ini Tuan Guan, siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Guo Tao dan yang lainnya juga sangat yakin. Mereka memandang Guan Qianjun seolah-olah sedang melihat dewa, tanpa rasa jijik sebelumnya. Sekarang, matanya dipenuhi rasa kagum. Liu Yan, pernahkah kamu melihatnya? Baik itu direktur Charon atau selebriti pria dan wanita lainnya, mereka semua dengan hormat menyapa Tuan Guan. Sepertinya, seolah-olah dia adalah orang yang sangat penting. Tapi tahukah Anda, direktur Charon tidak begitu hormat bahkan saat menghadapi Ratu Inggris. Ini Guan Qianjun. Ini Tuan Guan, siapa dia? Keduanya dianggap sebagai tokoh top dalam industri film dan televisi kerajaan naga. Tapi sekarang, dia mengomel seperti anak kecil, tidak bisa pulih dari keterkejutannya tadi. Guan Qianjun mengabaikan mereka dan langsung membawa beberapa bos industri film dan televisi yang telah melakukan perjalanan melintasi lautan dan Li Rumeng ke ruang konferensi dan mulai mendiskusikan kursus selanjutnya. Guo Tao dan Liu Yan tidak mau pergi. Namun, mereka tidak berani masuk, sehingga mereka hanya bisa diam di luar seperti anak-anak sampai orang-orang itu keluar. Liu Yan dengan cepat bergegas menuju Guan Qianjun dan meminta maaf padanya dengan tulus. Guo Tao juga terhuyung ke depan dan hampir berlutut untuk memohon belas kasihan. Nada suara Liu Yan saat ini sudah terdengar sangat rendah hati. Tuan Guan, sekarang saya tahu betapa kuatnya Anda.
Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda begitu kuat, tapi tolong. Tolong, izinkan saya. Izinkan saya bergabung dengan film dan televisi Qianqian. Saya pasti akan melakukan kerja bagus. Saya tidak berharap menjadi wanita nomor 1, meskipun saya diminta menjadi nomor 3 atau nomor 4, saya akan baik-baik saja. Saat ini, Guo Tao tidak sama seperti awalnya. Dia mengangguk dan berkata, ya, ya. Tuan Guan, saya sangat menyinggung perasaan Anda pada awalnya. Mohon maafkan saya. Saya benar-benar pantas dipukuli. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras beberapa kali, dan kemudian berkata dengan sangat tulus, tolong izinkan Liu Yan saya datang ke film dan televisi Qianqian Anda. Belum lagi no. 3, no. 4, no. 5, dan no. 6 bisa melakukannya. Selama kamu bersedia memberinya kesempatan ini. Guo Tao tidak lagi memikirkan apakah Qianqian film dan televisi hanya menginvestasikan 20 juta. Hanya dengan melihat para superstar internasional tersebut, Anda dapat mengetahui bahwa selama Anda bergabung dengan film dan televisi Qianqian, Anda pasti akan mendapatkan keuntungan yang tiada habisnya. Apalagi dengan kemampuan Liu Yan saat ini, sudah menjadi patokan di industri film dan televisi dalam negeri. Jika ingin melangkah lebih jauh, ia hanya bisa berkembang secara internasional. Namun seperti yang kita ketahui bersama, sangat-sangat sulit bagi bintang-bintang dari kerajaan naga untuk mencapai hasil tertentu di seluruh dunia. Tapi sekarang berbeda. Guan Qianjun memandang mereka dengan acuh tak acuh dan berkata dengan santai, Nona Liu ingin bergabung dengan film dan televisi Qianqian. Tentu saja saya menyambutnya, tetapi seperti yang Anda katakan, pemeran utama wanita tidak dapat melakukannya. Dalam film yang saya buat berjudul, I'm So Rich, sudah ada kandidat yang cocok untuk pemeran utama wanita pertama, kedua, dan ketiga. Jika Nona Liu tidak keberatan, dia bisa menjadi pemeran utama wanita keempat. Baik Liu Yan dan Guo Tao mengangguk penuh semangat. Tampaknya Liu Yan bukan lagi superstar yang hanya memainkan peran utama. Liu Yan memandang Guan Qianjun dan merasa dia konyol. Pada awalnya, meskipun dia sangat ingin bergabung dengan film dan televisi Qianqian, dia masih memiliki mentalitas merendahkan dan merasa bahwa dia membantu Guan Qianjun dan membantunya meningkatkan level film dan televisi Qianqian. Namun sekarang, dia menyadari bahwa bergabung dengan film dan televisi Qianqian akan membantunya menembus batasan domestik dan menjadi global. Inilah yang paling dia impikan. Tentu saja, belakangan Guo Tao dan Liu Yan juga mengetahui bahwa investasi Qianqian film dan televisi bukan hanya 20 juta, tapi 20 miliar penuh. 3 perusahaan film dan televisi teratas di negara ini tidak memiliki aset sebanyak gabungan film dan televisi Qianqian yang baru didirikan. Tiba-tiba, Guo Tao dan Liu Yan begitu bersemangat hingga mereka ingin terbang. Bab 528. Ya. Saat ini, apalagi membiarkan Liu Yan menjadi pemeran utama wanita keempat, dia akan bersedia menerimanya bahkan jika dia diminta untuk memainkan peran sekunder. Namun Guan Qianjun juga menerima saran Liu Yan. Memang tidak layak membuka perusahaan film dan televisi ini di Wanxiang Mansion, jadi kami harus mencari tempat lain. Dia dengan ambisius ingin menginvestasikan lebih banyak uang untuk membangun kota film dan televisi. Dia segera memikirkan sebuah tempat, kota dongeng yang diciptakan untuk putrinya. Di sebelah kota dongeng, masih ada ruang terbuka yang luas. Beli saja sebidang tanah yang luas di sana dan bangun kota film dan televisi. Jika Anda ingin melakukannya, lakukanlah yang terbaik. Dia menelepon Qi Kunlun, dan kedua dewa perang tersebut mendiskusikan cara untuk maju ke tingkat berikutnya dalam industri film dan televisi. Jika rekan mereka melihat ini, mereka mungkin akan tertawa atau menangis. Dua dewa perang yang berperang berdarah demi negara dan rakyat benar-benar membuat produksi film berjalan lancar. Sore harinya, Guan Qianjun tiba-tiba menerima telepon. Suara yang sangat galak dan kasar terdengar dari sana. Nama keluargamu Guan, kan? Kamu bajingan, apakah kamu menginginkan nyawa saudaramu? Jika kamu menginginkan nyawa saudaramu, datanglah ke kuburan massal di utara kota. Ingat, datanglah ke sini pada jam 12 tengah malam. Pertama, tidak ada gunanya datang lebih awal, dan kamu tidak akan bisa menemukan kami. Kedua, jam 12. Suasananya cukup kan? Hahaha. Kemudian, dia menutup telepon. Guan Qianjun tertegun beberapa saat setelah mendengar ini. Siapa si orang ini? Berbicara dengan tergesa-gesa. Apakah kamu menangkap saudaraku? Saudara laki-laki saya yang mana yang kamu tangkap? Tidak lama kemudian,
seseorang menambahkannya di WeChat. Guan Qianjun tahu bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan panggilan telepon yang baru saja dia lakukan. Setelah lewat, sebuah video dengan cepat dikirim ke sana. Saat dia mengklik video dan melihatnya, wajah Guan Qianjun tiba-tiba menjadi suram seperti air. Saya melihat 20 atau 30 orang berdarah tergantung di tempat yang mirip dengan rumah jagal. Mereka semua laki-laki. Mereka semua adalah pria yang sangat kuat. Di sebelah mereka, ada 2 atau 3 orang yang masing-masing membawa cambuk dari kulit sapi yang sangat keras, dan mereka terus memukulnya dengan keras. Dengan setiap pukulan, tanda darah dalam muncul di tubuh orang-orang yang tergantung di langit-langit. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Bahkan tulangnya pun terlihat samar-samar. Dia dipukuli dengan sangat parah. Guan Qianjun mengenali salah satu dari mereka, yaitu Xiong Chun Liu, yang menempati peringkat ketiga di antara 6 binatang raksasa di Lautan Awan. Tiba-tiba, Guan Qianjun menebak apa yang mungkin sedang terjadi. Pemuda dari Tiandu itu. Pemuda itu bernama Ye Chen. Pemuda sombong itu juga dikenal sebagai setan lukisan Tiandu. Sepertinya dia telah menemukan penolong untuk menghadapinya. Orang pertama yang harus dihadapi sebenarnya adalah Xiong Chun Liu yang membantunya. Guan Qianjun mencibir dan tidak memanggil Qi Kunlun untuk memintanya memberikan bantuan. Di tengah malam, dia datang ke kuburan massal di utara kota sendirian. Alasan mengapa tempat ini disebut kuburan massal adalah karena pada masyarakat lama, ketika terjadi perang dan kekacauan, setiap hari orang meninggal, dan orang mati langsung dibuang ke sini. Masih ada bola api hijau kecil yang melayang di sekitar tempat kejadian, yang terdengar seperti tangisan hantu. Kebanyakan orang akan ketakutan setengah mati jika datang ke sini. Apalagi makam-makam besar dan kecil di sekitarnya semakin seru untuk dilihat. Berjalan di antara mereka, sepertinya akan ada tengkorak yang suram kapan saja. Cakar yang telah kehilangan kulit dan dagingnya sepenuhnya. Menyembul dari kotoran hitam. Guan Qianjun berjalan ke tengah kuburan massal, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan melihat ke kiri dan ke kanan. Dia tidak berbicara, menundukkan kepalanya sedikit dan menutup matanya. Dia tampak sangat pendiam dan tenang. Namun telinganya terangkat tinggi, mencari tanda-tanda di sekitarnya. Tidak lama kemudian, dia terkejut. Jelas terdengar. Terdengar samar-samar suara nafas di bawah beberapa kantong tanah di sekitarnya. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa kantong tanah tersebut tergolong baru. Dewa perang tertinggi sedang marah. Dia tahu apa yang terjadi. Saat aku hendak menggali kantong tanah di sebelahku, sebuah suara yang sangat menakutkan datang dari langit malam. Guan Qianjun, kan? Kamu luar biasa. Jika kamu berani datang sendiri, apakah kamu tidak takut aku akan menguburmu hidup-hidup? Guan Qianjun sepertinya tidak mendengar. Yang terpenting sekarang adalah jangan bertengkar dengan pihak lain. Tiba-tiba dia menendang kantong tanah di sebelahnya. Segera, tanah yang berat itu beterbangan satu demi satu dan jatuh ke tanah. Ada banyak darah di dalam tas, dan seorang pria penuh memar. Dia tampak berusia 30-an, dan seluruh tubuhnya tertutup tanah, yang berubah menjadi merah darah. Di bawah malam, terlihat sangat menakutkan. Nafasnya lemah dan sulit dideteksi. Guan Qianjun dengan cepat mengenalinya sebagai salah satu bawahan Xiong Chun Liu. Tanpa ragu-ragu lagi, Guan Qianjun mengeluarkan teknik mental Pojun, mengubahnya menjadi energi penyembuhan, dan menamparnya di atas kepala orang yang sekarat itu. Segera, pria besar itu gemetar. Dia sudah menutup matanya, tapi tiba-tiba membukanya, dan matanya sedikit lebih hidup. Dia jelas mengenali Guan Qianjun, meronta, dan berkata dengan cepat, "Tuan Guan. Selamatkan. Simpan, simpan. Selamatkan Tuan Xiong. Dia akan mati." Dia dipukuli dengan sangat parah. 2 tempurung lutut hancur berkeping-keping, dan kepala macan tutul sialan itu yang memukulinya seperti ini. Kami diundang untuk minum oleh Gai Baotou, mengatakan bahwa kami akan membahas rencana pengembangan. Meskipun Tuan Xiong waspada dan membawa banyak saudara bersamanya, dia tidak menyangka hal itu ada di kotak KTV. Mereka tiba-tiba pergi, mengunci pintu, dan melepaskan gas beracun. Semua saudara kehilangan kekuatan. Jika mereka muncul lagi, Tuan Xiong akan memimpin kita bertarung sampai mati, atau setidaknya setengah dari mereka sudah mati. Pada titik ini, dia menangis dan terengah-engah. Mata Guan Qianjun menyipit, menutupi kepala macan tutul. Pria itu terengah-engah dan bersiap untuk menjawab, ketika suara yang menakutkan dan sangat arogan datang dari jauh. "Ya, akulah yang berkepala macan tutul.
6 binatang raksasa lautan awan berada di peringkat kedua. Kamu juga harus tahu yang mana dari 6 binatang raksasa itu, kan? Mereka adalah harimau, macan tutul, beruang, dan burung phoenix, serigala, dan buaya. Saya satu tingkat lebih tinggi dari Xiong Chun Liu, tetapi sebentar lagi saya akan mencapai tingkat yang tak terhitung jumlahnya lebih tinggi darinya. 6 binatang raksasa di lautan awan akan menjadi 5 binatang raksasa di lautan awan. Siapa yang berani menantang bocah bodoh seperti Xiong Chun Liu ini untuk membantumu menghadapi Tuan Muda Ye Chen dari Tiandu? Kemudian, gelombang pria gemuk dan kuat muncul dari segala arah. Mereka semua memegang gada di tangan mereka, yang terbuat dari logam. Mereka bersinar dengan cahaya dingin di malam hari, dan wajah garang mereka membuat orang bergidik. Kemudian, di antara kerumunan itu, seorang pria jangkung sekitar 1,9 meter berjalan keluar perlahan dengan tangan di belakang punggung. Kepala itu tidak jauh berbeda dengan Xiong Chun Liu. Kepalanya agak aneh. Saya tidak tahu apakah dia dilahirkan seperti ini atau dia menjalani operasi plastik. Sepasang mata seperti mata macan tutul, bersinar dengan cahaya yang ganas dan ganas. Dia memandang Guan Qianjun dan tiba-tiba bertepuk tangan. Luar biasa. Orang-orang di dunia memanggilnya Tuan Guan, kan? Bahkan Xiong Chun Liu rela mengorbankan nyawanya untukmu. Kudengar buaya di dasar 6 binatang raksasa kami telah dibunuh olehmu. Aku beruntung melihatnya kau hari ini. Maukah kamu berlutut dan berterima kasih padaku karena telah memberimu kesempatan untuk bertemu denganku di tengah malam? Saat dia berbicara, dia menoleh ke belakang dan tertawa. Hampir 100 pria besar di sekitarnya juga tertawa tanpa henti, dan tawa itu penuh dengan ejekan dan penghinaan. Guan Qianjun terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia menutup matanya sedikit, mengangkat telinganya, dan memperhatikan pergerakan di sekitar tanah. Setidaknya ada 30 atau 40 napas tersisa. Namun, dia semakin lemah, dan dia mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari setengah jam. Bersambung.